Selamat malam saudara penonton, apa kabar? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Saudara dan warga Tani dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap Jumat malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami dengan setia hadir menemani Anda kembali dalam rubrik Kotak Pos 3256. Saudara penonton dan warga Tani yang kami cintai, untuk malam ini kami akan membahas beberapa masalah, yaitu mengenai ternak burung dara atau burung merpati, sehingga dapat terlatih dengan baik. Kemudian mengenai pemeliharaan bonsai, dan yang terakhir mengenai ternak kambing. Baiklah pemirsa, untuk ini kita awali saja rubrik Kotak Pos 3256, dan untuk masalah yang pertama akan dipandu oleh rekan saya Sifak Masudi. Terima kasih rekan Yani. Baiklah pemirsa, untuk masalah pertama, yakni kawin suntik ini telah datang surat dari Saudara Faida Canin CS dengan alamat Setono Tengah nomor 11 RT 3 RW 02 Pekalongan Timur, Jawa Tengah. Kemudian yang surat yang kedua masih datang dari Jawa Tengah, yakni dari Saudara Mukmin Suryana dengan alamat Peguyangan Bumi Ayu Brebes. Sedangkan masalah yang ditanyakan adalah kami sangat berminat mengenai masalah kawin suntik. Untuk itu kami ingin ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa kami dapat bertanya untuk mengetahui lebih jelas mengenai kawin suntik tersebut? Tolong beri alamatnya yang jelas. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kami dapat melakukan cara baru teknologi peternakan tersebut? Kemudian yang ketiga, berapa biaya yang mesti diperlukan untuk melakukan kawin suntik pada setiap satu ekor sapi? Saudara Faida Canin CS, untuk kesempatan kali ini bukan sapi yang kami hadirkan, namun masalah kambing. Namun pada prinsipnya teknologi yang akan diterapkan adalah sama. Untuk itu marilah kita temui rekan Dian Vitasari yang akan menemui seorang pakar dari Cilacap. Pemirsa dan bagi para peternak kambing, jangan lupa bagi Anda ada satu informasi yang tidak kalah menariknya, yaitu teknologi bioreproduksi atau gertak birahi. Dan untuk mengetahui apa dan bagaimana teknologi ini dilaksanakan, kita temui Bapak Rahmat. Pak Rahmat, ya. Bagaimana proses teknik atau teknologi bioreproduksi ini, Pak? Terima kasih, Bu. Kami akan berusaha menjelaskan tentang teknologi bioreproduksi pada ternak kambing dan domba. Dimana yang pertama, bagi ternak-ternak yang akan kita kawin suntik, terlebih dahulu dilakukan suatu gertak birahi menggunakan hormon perangsang yang disebut dengan estradiol benzoat melalui vagina atau yang lebih terkenal dengan intervaginal spawn. Pelaksanaan gertak birahi pada ternak kambing atau domba sebaiknya dilakukan pada sekelompok ternak. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan daripada kawin suntik itu sendiri, sehingga petani bisa mengatur birahi serentak, kemudian pelaksanaan kawin suntik secara serentak, dan bunting serta melahirkan secara serentak. Keuntungan yang diharapkan didapat dari petani adalah petani dapat menguasai kesempatan pasar atau konsumen. Pelaksanaan atau penerapan teknologi bioreproduksi pada ternak kambing diperlukan beberapa bahan dan peralatan. Antara lain adalah vagina buatan. Vagina buatan ini berfungsi sebagai alat untuk menampung sperma kambing atau domba jantan. Kemudian ada lagi yaitu kateter inseminasi buatan yang berguna untuk memasukkan sperma ke dalam vagina kambing atau domba betina. Kemudian mikroskop. Untuk seterusnya spon sebagai alat untuk merangsang birahi lewat vagina. Minyak non kolesterol sebagai campuran estradiol benzoat. Untuk mendapatkan atau untuk penyadapan sperma dari pejantan, kita menggunakan betina birahi untuk merangsang birahi daripada pejantan kambing atau domba. Selain itu,
Bahan-bahan yang diperlukan antara lain kuning telur, air kelapa yang mudah dan murah terdapat di tingkat pedesaan, dan tentu saja adalah hormon estradiol benzoat. Teknik kawin suntik adalah suatu usaha memasukkan sperma dari pejantan unggul ke dalam saluran organ reproduksi betina dengan peralatan tertentu untuk diharapkan berlangsungnya suatu pembuahan secara normal, sehingga akan didapat tingkat kebuntingan sangat tinggi. Program kawin suntik juga meliputi seleksi ternak jantan, pemeriksaan kesehatan dan anatomis organ reproduksi, sinkronisasi birahi, pemeriksaan ternak-ternak betina yang akan dikawin suntik. Dengan mengikuti prosedur tertentu, sperma pejantan ditampung, misalnya dengan menggunakan vagina buatan. Pelaksanaan pengambilan sperma diperlukan suatu keterampilan khusus yang dapat dilaksanakan baik oleh petugas atau kader inseminator yang telah mendapatkan pendidikan keterampilan. Setelah penyadapan atau pengambilan sperma, dilakukan penelitian yang kemudian diencerkan dengan air kelapa dan kuning telur. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kawin suntik pada ternak betina birahi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka penerapan teknologi bioreproduksi pada ternak kambing dan domba merupakan suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat pedesaan, sekaligus merupakan salah satu usaha dalam pengentasan kemiskinan. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan teknologi bioreproduksi antara lain optimalisasi pelaksanaan daripada penerapan teknologi ini adalah optimalisasi siklus atau perputaran birahi dan kelahiran pada ternak betina, sehingga petani dapat mengatur kelahiran ternak-ternaknya. Kemudian efisiensi penggunaan bibit pejantan unggul, yang untuk seterusnya dengan sistem penerapan teknologi ini peningkatan pendapatan petani akan lebih meningkat, karena petani dapat menguasai kebutuhan pasar atau kebutuhan terutama pada saat-saat di mana ternak-ternak tersebut diperlukan oleh masyarakat, sekaligus peningkatan pendapatan petani. Terima kasih Pak Rahmat. Dan pemirsa, khususnya bagi para peternak kambing, bagaimana? Apakah Anda sudah jelas? Mudah-mudahan teknologi ini dapat bermanfaat bagi Anda dan silakan mencoba. Rekannya ini sangat menarik sekali ya teknologi yang ditawarkan oleh pakar tadi dan telah dibawakan oleh Dian Vitasari. Ya, benar. Demikian saudara pemirsa, baru saja tadi telah kita simak bersama penjelasan seorang pakar dengan rekan saya Dian Vitasari di lapangan. Dan tentunya kami berharap untuk saudara Faida Chamin CS dan Mukmin Suryana, semoga Anda puas dengan jawaban yang diberikan tadi. Pemirsa dan warga tani dimanapun Anda berada, kini kita beralih ke masalah yang kedua, yaitu mengenai tanaman bonsai. Dan surat yang datang kepada kami yaitu dari saudara Toto. Selamat malam saudara Toto. Saudara Toto ini beralamat di Jalan Sidosermo Indah 12 nomor 11, Kompleks DPRD Jagir, Surabaya. Kemudian dari saudara Juan Sumawaria beralamat di Kelurahan Cipangyuk nomor 32 RT 01 RW 02, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah dari saudara Sabtono. Saudara Sabtono ini beliau adalah siswa kelas 1 SMA Negeri P Batu, beralamat SMA Negeri Pancur Batu, Jalan Letjen Jamin Ginting, nomor 22, Sumatera Utara. Baiklah warga tani dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengenai masalah tanaman bonsai ini yang ditanyakan kepada kami diantaranya yaitu jenis-jenis tanaman apa saja yang dapat dibuat menjadi bonsai atau dapat dijadikan menjadi tanaman bonsai, kemudian perawatan bonsai bagaimana, dan media tanaman yang diperlukan,
serta bagaimana pula memperoleh bahan bonsai. Tentunya warga tani dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk masalah bonsai ini tidak saja kita harus memelihara, tetapi pada suatu saat apabila kita akan memperlombakan tanaman bonsai ini, tentunya ada kriteria-kriteria tertentu di dalam penilaiannya. Baiklah saudara, untuk itu segera saja kita temui rekan saya Isni Pujarama bersama Bapak Ismail Saleh dan Ibu Ismail Saleh. Saudara, saat ini saya berada di kediaman Bapak dan Ibu Ismail Saleh yang mempunyai kegemaran menanam bonsai dan juga memiliki beberapa koleksi. Mereka menekuni tanaman ini sejak tahun 1984. Nah, para pemirsa, untuk menjawab kotak pos 3256, marilah kita ikuti penjelasan Bapak Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman, dan saat ini beliau sebagai pelindung Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Bonsai ini sesungguhnya orang bisa mengatakan termasuk tanaman yang sulit dirawat. Sesungguhnya tidak. Yang penting di dalam perawatan bonsai adalah kasih sayang sebetulnya. Jadi kita kasih sayang sama tanaman. Seakan-akan kita pegang daunnya, itu mereka merasa bahwa itu diperhatikan. Jadi rahasianya adalah kita memperhatikan tanaman bonsai itu. Tetapi apapun juga perlu penyiraman, sehingga disiram pagi dan sore, tetapi dijaga jangan sampai terlalu banyak disiram. Sebab kalau terlalu banyak disiram, maka akarnya menjadi busuk. Dan pembusukan akar ini bisa mengakibatkan tanaman itu menjadi mati. Nah, disinilah sesungguhnya memerlukan ketekunan, memerlukan kesabaran, dan memerlukan juga rasa seni yang tinggi. Mengenai rasa seni yang tinggi dapat saya kemukakan bahwa bentuk dari tanaman itu pada dasarnya harus, kalau bisa, memenuhi prinsip segitiga. Ada puncaknya yang dikatakan sorga, lalu ada bumi, lalu ada manusia gitu. Jadi prinsip segitiga ini juga kita jumpai dalam seni ikebana. Pada seni bonsai juga demikian. Perawatan bonsai itu juga perlu diperhatikan dari segi bentuknya, sehingga andai kata ada batang yang melebih, ambil contoh ini, maka ini lalu dipotong, sehingga bentuk ini masih bisa kita pertahankan dengan sempurna. Sedangkan media dari tanaman ini itu terdiri dari pasir, kemudian humus, dan juga tanah. Jadi komposisi ini perlu diperhatikan karena apabila disiram, dijaga air itu tidak sampai tergenang di dalam. Dan itu harus bisa dilihat dari bawah pot. Dan di bawah pot itu ada lubang-lubang. Tandanya apabila disiram airnya sudah keluar dari lubang, itu berarti komposisi tanah itu baik sekali, sehingga apabila disiram itu tidak sampai air itu tetap berada di dalam pot itu. Pupuk yang bisa dipakai adalah pupuk yang mengandung N, P, dan K. Pupuk kandang juga termasuk pupuk yang baik, tetapi perlu juga dijaga agar pupuk kandang ini kering dan tidak banyak mengandung bakteri atau virus atau cacing gitu. Sehingga ada beberapa orang pupuk kandang ini digoreng gitu. Digoreng tanpa minyak, digoreng kering begitu, sehingga dengan digoreng itu lalu bisa steril dan bisa bebas dari hama. Hama dari bonsai sebetulnya ada kutu yang perlu dijaga. Daun ini ada kalanya di bawah ini ada kutunya, dan kutunya itu kutu putih-putih itu. Untuk itu perlu disemprot dengan obat, sehingga dengan demikian pertumbuhan daun itu bisa sempurna. Demikian juga ada jamur-jamur yang melekat pada batang-batang ini. Ada kalanya untuk menghilangkan jamur itu kita sikat. Dengan disikat maka jamur-jamur itu hilang, ditambah dengan juga suatu bahan pengawet. Ini bahan pengawet yang berbau belerang. Belerang inilah yang menjaga jangan sampai batang ini menjadi keropos, akhirnya busuk dan menimbulkan kematian. Ya, apa saja yang bisa dijadikan bonsai? Maka kita lihat di alam, terutama tanaman-tanaman yang berdaun kecil. Satu. Yang kedua, yang batangnya bisa dibentuk. Jadi andai kata ini ke sana, ini bisa dibentuk ke sini dengan kawat gitu.
Jadi pembentukan ini memerlukan dahan, ranting, dan batang yang bisa dibentuk dengan kawat begitu. Ambil contoh saja kelapa. Kelapa itu bisa saja dikerdilkan, tetapi kelapa tidak termasuk tanaman bonsai karena daunnya tidak bisa dibentuk itu. Jadi pertama daunnya kecil, yang kedua dahan rantingnya yang bisa dibentuk gitu. Yang ketiga, yang hidupnya itu bisa bertahan di dalam pot itu. Sebab ada tanaman tertentu yang tidak bisa hidup dalam pot gitu. Dia hidup di alam bebas begitu. Pada permulaan memang perlu ada penyesuaian apabila kita mengambil tanaman dari alam. Penyesuaian itu diperlukan oleh karena dia bisa menimbulkan stres dari alam masuk ke pot. Untuk itu tanaman dari alam itu kalau dimasukkan di pot harus ditempatkan di tempat yang teduh, tidak bisa langsung sinar matahari. Apabila tanda-tanda dia hidup itu sudah tampak dari daunnya dan rantingnya, maka lalu bisa dipindahkan ke sinar matahari. Bonsai pada dasarnya memerlukan sinar matahari penuh. Tanaman yang bisa dibentuk menjadi bonsai dengan kawat itu apabila cabang dan ranting itu sudah sedemikian kuatnya untuk bisa dibentuk dengan kawat begitu. Kalau dahan dan rantingnya dan cabangnya terlalu kecil, terlalu lemas, maka sulit untuk bisa dibentuk. Maka kita biarkan saja untuk tumbuh secara liar begitu dalam pot, menunggu saatnya sampai cabang dan ranting itu cukup kuat untuk bisa dibentuk dengan baik gitu. Itulah rahasianya mengapa kita perlu benar-benar sabar, tekun, dan ulet, mempunyai rasa seni yang tinggi, dan kita harus kasih sayang sama tanaman itu. Mereka yang ingin memulai menekuni hobi ini sebaiknya memiliki buku-buku dasar tentang pengetahuan penanaman dan pemeliharaan bonsai. Namun selain daripada itu, mereka juga bisa menjadi anggota dari PPBI yang kepanjangannya adalah Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, yang tidak hanya ada di Jakarta saja tetapi juga sudah ada di cabang-cabangnya di beberapa daerah. Bentuk-bentuk bonsai itu misalnya saja ada bentuk yang tegak, yaitu bahasa asingnya itu formal upright. Kemudian ada bentuk yang miring atau slanting, ada bentuk yang rebah, yaitu ada dua macam, ada cascade ya dan semi cascade. Kalau semi cascade itu miringnya sudah hampir bersamaan dengan permukaan pot, jadi miring sekali. Kalau full cascade itu adalah menggantung, jadi semi cascade itu setengah menggantung, hampir rebah. Itu antara lain bentuk-bentuk dasar. Kemudian ada cabang yang tegak dengan dua batang, yaitu twin trunk, ada yang 3 batang, triple trunk, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk informal, upright, tegak tetapi tidak formal ya, jadi agak bebas begitu. Saudara, setelah kita ikuti bersama penjelasan dari Ibu Ismail Saleh mengenai penjurian bonsai, kini kita kembali ke studio. Demikian saudara penjelasan tadi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Ismail Saleh. Nah, bagaimana rekan Sifat? Dan Bapak Ismail Saleh dikenal sebagai mantan Menteri Kehakiman ya? Ya, betul. Dan memang dari sejak dulu, sejak beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau terus mengembangkan hobinya menanam bonsai. Ya, tentunya Bapak Ismail Saleh ini, saudara pemirsa, selaku pelindung Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia. Nah, bagaimana rekan Sifak? Mungkin ada masalah lagi yang akan kita ungkapkan. Ya, kita masih menyisakan satu masalah lagi ya, mengenai masalah burung dara atau burung merpati. Mengenai masalah merpati atau burung dara ini telah datang surat dari Saudara Ketut Devrianto dengan alamat Jalan Mongonsidi nomor 4 Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian surat yang kedua datang dari Saudara Subhan dengan alamat Desa Rejoso Kidul, Pasuruan. Kemudian yang ketiga surat dari Saudara Maulana Maliul Hakim dengan alamat Jalan Pembangunan, Pancoran, Jakarta Selatan. Sedangkan masalah yang ditanyakan adalah bagaimanakah cara menjinakkan burung dara. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melatih burung dara yang telah jinak untuk adu terbang.
serta perlombaan terbang jauh dan bisa kembali lagi. Untuk menjawab ini, rekan kita dari SPK Semarang, yakni Debbie Veronica, akan menemui seorang peternak burung yang berhasil. Untuk itu marilah kita ikuti penjelasannya. Bagaimana cara menjinakkan burung merpati dan melatih burung merpati dalam mengikuti suatu lomba serta kembali ke tempat? Berikut akan dijelaskan oleh Bapak Suarjono, salah seorang penggemar sekaligus peternak burung merpati balap. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Debbie. Sebelum saya masuk pada hal masalah melombakan, menjinakkan, saya akan lebih dahulu untuk menjelaskan masalah ternak. Untuk menciptakan suatu merpati yang bagus, berkualitas baik, kita harus membutuhkan suatu bibit yang baik. Dari bibit yang baik itu paling tidak 70% akan menghasilkan merpati yang baik pula. Setelah kita tetaskan umur 3-4 bulan, merpati akan mulai kita isolir dari merpati yang lain. Isolir dari merpati yang lain maksudnya supaya untuk lebih cepat mematangkan atau istilahnya mematangkan untuk dia segera dapat birahi. Dalam masalah mematangkan ini, mulai kita adakan pendekatan kasih sayang kepada dia. Kita rawat baik gizi maupun vitamin, dan ada waktu 2 jam dalam 1 hari kita pegang. Kita rawat benar supaya dia tuh hafal dengan kita. Kita tumpahkan kasih sayang pada dia supaya dia juga mengimbali sayangnya kepada kita. Setelah cukup umur, kira-kira umur 5 bulan atau 6 bulan, setelah burung itu bulu terakhir kurang 4 atau kurang 3, dan kita pandang sudah waktunya kita beri jodoh, kita siapkan merpati betina untuk biar dia memilih. Kasih 3, minimal 3 atau 5. Di dalam satu kandang kita lepaskan yang jantan tadi, dia akan memilih pasangan hidupnya. Setelah cocok, kita masukkan ke dalam suatu kandang yang biasa kita sebut kupon. Dalam kupon, umumnya yang selama ini kita lakukan, tiap hari Senin, jantan dan betina kita mandikan. Kita mandikan, kita jemur secukupnya sampai kering, dan kita dinginkan. Itu berlangsung sampai hari Kamis. Jadi memandikannya hari-hari Senin saja dan hari Rabu. Hari Kamis kita jemur juga, kita mulai latih di lapangan hari Jumat. Pada hari Jumat, merpati sudah mulai birahi. Dengan perawatan tadi yang pertama kita penuh kasih sayang, dia pun akan jinak pada kita. Jumat dilatih dekat dulu. Untuk merpati yang masih muda, kita latih cukup dekat saja dulu, dan tidak usah kita terima dengan tangan dulu, biar dia hinggap di betinanya sesuka dia. Melatih dari merpati baru sampai untuk siap dilombakan minimal 4-5 bulan. 4-5 bulan setelah dia hafal dalam jarak 1 kilometer bertahap, dari 100 menjadi 200, 300 sampai 1 kilometer bertahap, dia sudah hafal. Mulai kita akan coba dia dengan lawan lombanya yang diusahakan satu usia, supaya dia tidak takut, untuk menjaga mentalnya supaya baik. Setelah dia berani, otomatis kita persiapkan untuk ikut lomba. Biasanya akan diadakan setiap hari Minggu.
itu sudah merupakan suatu ketentuan bagi kami seluruh penggemar merpati balap di seluruh Indonesia, bahwa pada tiap hari Minggu kita akan mengadakan suatu event lomba. Jadi diusahakan untuk puncak birahi pada merpati jatuh pada hari Minggu. Saya himbau pada seluruh penggemar balap merpati, jika seandainya masih kurang jelas dapat menghubungi kami, Persatuan Balap Merpati Garuda Semarang. Nah saudara, demikian penjelasan dari Bapak Suharjono. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh penggemar burung merpati. Bagaimana dengan penjelasan seorang peternak yang berhasil dari Semarang, Dian? Ya, memang cukup menarik sekali ya, dan tentunya juga mengenai burung dara ini digemari pula oleh anak-anak. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana rekan Siva? Memang benar ya bahwa bermain burung dara ini disukai semua lapisan umur, terutama anak-anak ini. Dan tidak jarang mereka suka lupa waktu dan lupa belajar. Dan kami himbau agar para orang tua tidak lupa mengawasi mereka agar tidak lupa belajar dan tidak lupa waktu. Dan barangkali permasalahan kita habisan ya? Ya, memang. Nah saudara, itulah tadi 3 masalah yang telah kami hadirkan ke hadapan Anda dalam rubrik Kotak Pos 3256. Dan tentunya kami berharap apa saja yang telah kami sajikan ke hadapan Anda dapat bermanfaat. Dan pemirsa serta warga tani dimanapun Anda berada, dari Studio 4 TVRI Stasiun Pusat Jakarta, segenap pengasuh rubrik Kotak Pos mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tak lupa kami pun mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya dalam hal ini kami pun segera pamit ke hadapan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.